Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dalam jami'nya, dalam sunannya, beliau berkata, qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan bin Abi Yazid al-Hamadani an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang menyinyir, mencela saudaranya karena dosa saudara yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, maka dia tidak meninggal sampai dia mengerjakan dosa tersebut pula. Kemudian Al-Imam Tirmidzi berkata tentang hadis ini, beliau berkata hadisun hasanun gharib. Ini adalah hadis yang hasan gharib. Kemudian beliau berkata walaysa isnaduhu bimuttasil, akan tetapi sanadnya tidak bersambung. Khalid bin Ma'dan lam yudrik Mu'adz bin Jabal. Sungguhnya Khalid bin Ma'dan tidak bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, sehingga hadis ini adalah hadis yang munqati'. Hadis ini secara sanad bermasalah sebagaimana disebutkan tadi Imam Tirmidzi, bahwasanya hadisnya sanadnya terputus karena Khalid bin Ma'dan, salah seorang ulama tabi'in, tidak bertemu dengan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, sehingga sanadnya terputus. Demikian juga sebagian ulama memandang hadis adalah hadis yang maudhu karena ada perawi di bawahnya, itu Muhammad bin Hasan al-Hamadani, dinyatakan pendusta oleh Yahya bin Ma'in dan para ulama yang lainnya, sehingga hadis ini digolongkan dengan hadis-hadis yang maudhu. Akan tetapi apakah maknanya benar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, secara wakil, secara realita, kita dapati sebagian orang nyinyir saudaranya, maka akhirnya dia pun melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Dan sebagian orang menyinyir saudaranya namun dia tidak melakukan. Maka secara realita pun kita tidak bisa menguatkan makna hadis ini, apakah benar atau tidak. Namun sebagian ulama memandang bahwasanya hadis ini secara makna bisa dimaknakan dengan makna yang benar, ya. Karena secara umum kita dilarang untuk menyinyir saudara kita, untuk mencela saudara kita. Karena Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini beliau berkata, qala Ahmad, berkata Ahmad, min dzambin qataba minhu. Siapa yang mencela saudaranya dari dosa yang dia sudah bertobat darinya, maka dia tidak akan meninggal sampai dia juga melakukan dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya kaum muslimin dan seorang mukmin secara umum tidak ada yang maksum, tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah para anbiya dan para rasul. Oleh karenanya, kemungkinan kaum muslimin terjerumus dalam dosa-dosa adalah suatu keniscayaan dan kepastian. Jika kita melihat saudara-saudara kita terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa-dosa, maka bukanlah akhlak yang baik adalah menyinyir mereka, mengejek mereka, mencela mereka. Yang terbaik adalah kalau kita mampu kita menasihati mereka, bukan malah menjadikan mereka sebagai bahan cercaan, bahan celaan, dan bahan hinaan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk mengejek dan mengolok-olok orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kenapa bisa demikian? Para ahli tafsir menyebutkan, ya tadi Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi rahimahumullah, bahwasanya biasanya memang orang yang mengolok-olok tertimpa dengan penyakit ujub atau terkena penyakit sombong, sehingga dia mencela orang yang diolok-olok. Ketika ada penyakit sombong atau penyakit ujub dalam dirinya, maka sudah cukup membuat dia jatuh di hadapan Allah daripada orang-orang yang melakukan dosa itu sendiri. Maka tentu dibedakan antara nasihat dengan ta'yir, antara memberi nasihat dan mencerca.
Kalau ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, maka hendaknya kita menasihatinya, datang kepadanya dan menyampaikan dengan kata-kata yang bijak dan baik. Semoga dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Kita sedih kalau ada saudara-saudara kita terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Sebagaimana kita ingin kita tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Namun ingat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, realita juga menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang mencerca saudaranya, kemudian dia sendiri terjerumus dalam dosa tersebut. Sebagian orang mencerca saudaranya karena kesalahan saudaranya, dia jadikan bahan celaan, bahan cercaan, dia pun akhirnya sebelum meninggal terjerumus dalam dosa tersebut. Dan ini menjadikan kita hendaknya waspada, jangan sampai kita memiliki sifat suka nyinyir, suka mengolok-olok. Kalau mau menasihati dengan cara yang baik, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, di sana ada beberapa kondisi yang dinyatakan oleh para ulama dilarang seorang mencela, mencerca, menyinyir saudaranya yang terjerumus dalam dosa. Di antara kondisi tersebut yang pertama adalah jika saudaranya tersebut melakukan dosa tersebut secara diam-diam. Ya, dia tidak mengumumkan, dia tidak berbangga-bangga dengan dosanya tersebut, maka tidak boleh kita kemudian mencercanya, membuka aibnya. Tapi kalau kita mau nasihati, silakan datang kemudian menasihatinya. Lain halnya dengan seorang yang kemudian berbangga-banggaan dengan dosanya, bermujaharah, ya, menampakkan dosanya dengan terang-terangan, dengan bangga-bangga, maka orang ini berhak untuk dicela karena dosa yang dia lakukan tersebut secara terang-terangan. Kemudian antaranya tidak boleh kita mencela seorang yang melakukan dosa yang dia sudah bertobat darinya. Mungkin dosa tersebut dia lakukan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dia sudah menyatakan sudah bertobat. Ya. Kata Nabi SAW, ya, at-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang yang sudah bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa tersebut. Oleh karenanya diriwayatkan tentang kisah imra'atun ghamidiyah, seorang wanita yang dari Ghamidiyah kemudian dia berzina dan akhirnya hamil. Sebelum dia mengaku perbuatannya di hadapan Nabi SAW, datang Ma'iz al-Aslami, sahabat juga yang melakukan zina. Kemudian datang menemui Nabi SAW mengatakan saya telah berzina, maka Nabi menolak dia, menyuruh dia untuk pergi. Kemudian dia datang kedua kali. Kemudian Nabi menyuruh dia pergi. Ya, siapa tahu dia khawatir dia. Sampai Rasulullah berkata, Abika junun, apakah kau gila? Sampai Rasulullah SAW cek, siapa tahu dia ini mabuk, mungkin dia minum khamar sampai dia datang ngaku telah berzina. Sampai akhirnya ketika 4 kali dia datang, dia mengaku telah berzina, maka akhirnya Ma'iz al-Aslami pun dirajam. Kemudian berikutnya datang imra'atun ghamidiyah, seorang wanita. Datang kepada Nabi melaporkan dirinya telah berzina. Rasulullah SAW suruh dia pulang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap Ma'iz al-Aslami. Artinya siapa tahu dia sadar bertobat, tidak harus melaporkan diri jika melakukan zina. Namun dia datang lagi keesokan harinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, la'allaka antaruddani kama raddatta Ma'izan. Wahai Rasulullah, bisa jadi kau ingin menyuruh aku pergi sebagaimana kau telah menyuruh Ma'iz pergi. Sungguhnya aku telah hamil. Ketika dia mengaku dirinya telah hamil, maka Rasulullah SAW tidak bisa menolaknya lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, pergilah sampai engkau melahirkannya. Maka pergilah dia. Ketika lahir wanita ini pun datang lagi. Kemudian dia bawa anaknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, arda'ihi hatta taftimihi. Susuilah dia sampai dia berhenti dari susu. Maka dia pun balik lagi. Kemudian dia menyusui bayinya tersebut. Sampai akhirnya dia datang dan bayinya dia sambil memegang sepotong roti. Akhirnya bayi ini sudah tidak butuh lagi untuk menyusui. Sudah selesai masa susuannya. Akhirnya Rasulullah SAW suruh menegakkan hukum had kepada wanita ini, maka ditanamlah tubuhnya kecuali bagian atas tubuhnya, kemudian dirajam oleh para sahabat. Sampai akhirnya dilempar oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu mengenai sebuah dengan batu mengenai kepala wanita ini, akhirnya wanita ini meninggal dunia. Setelah itu Khalid ibn Walid mencela wanita ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Khalid, tunggu dulu ya Khalid. Itu jangan kau cela dia.
Fa innaha qad tabat taubatan law taba minha sahibu mukhsin laghufira lahu. Sungguh wanita ini telah taubat dengan taubat yang luar biasa. Seandainya sahibu mukhsin itu tukang pajak yang majakin palak orang-orang bertobat dari dosanya, akan diterima taubatnya. Di sini Rasulullah SAW menegur Khalid yang mencela wanita ini. Kenapa dia telah bertobat? Oleh karenanya seorang kalau mengetahui saudaranya telah bertobat dari dosa, maka tidak perlu dia mencelanya, tidak perlu mengungkit masa lalunya. Dia sudah bertobat darinya. Khalid bin Walid ditegur oleh Nabi SAW. Dan kita tahu di antara saudara-saudara kita ada yang pernah melakukan kesalahan, ada yang pernah terjerumus dalam pemikiran, ada yang pernah terjerumus dalam dosa, maka tidak boleh kita mencelanya karena dia sudah bertobat dari dosa tersebut. Kemudian di antara kondisi yang dilarang seorang mencela saudaranya, jika sang pencela mencelanya dalam kondisi ujub, kagum dengan dirinya. Dia mencela saudaranya dan dia merasa saya selamat dari dosa tersebut, sementara kamu terjerumus dalam dosa tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang mencela dengan ujub ini lebih parah dosanya daripada orang yang melakukan dosa. Lebih parah dosanya daripada yang melakukan dosa tersebut. Bukankah sebagian salaf mengatakan bisa jadi seorang berdosa malah masuk surga, dan bisa jadi seorang tidak berdosa malah masuk neraka. Kok bisa demikian? Karena orang yang berdosa mungkin dia merasa bersalah ketika melakukan dosa tersebut. Dia tahu dirinya hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa tersebut senantiasa menghantuinya dalam kehidupannya sehingga dia pun hilang dari penyakit ujub, dia merasa rendah dan dia senantiasa menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dosa yang pernah dia lakukan tersebut mengantarkannya kepada surga. Sementara sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak berdosa, tapi dia ujub, dia merasa bangga bisa selamat dari dosa tersebut, kemudian dia mencela orang lain, menghina orang lain. Dia tidak memposisikan dirinya kalau dia menjadi orang tersebut, bisa jadi dia pun terjerumus. Allah telah memberikan dia al-afiyah, keselamatan, namun malah dijadikan sebagai bahan ujub. Dia merasa bangga diri dan merendahkan orang lain. Dan kata Nabi SAW, di antara makna al-kibr, sombong adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka waspada, seorang jangan suka nyinyir orang lain, jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka menghina orang lain. Demi Allah, saya telah mendapati beberapa contoh nyata dalam kehidupan ini. Orang-orang yang telah suka mencela orang lain, menghina orang lain, di atas namakan dengan agama. Kemudian mereka setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, justru mereka yang terjerumus dalam dosa-dosa yang pernah mereka cerca tersebut. Apalagi sebentar lagi mungkin musim politik, maka waspada dari suka nyinyir-menyinyir, cela-mencela. Jangankan kepada dosa yang sedang dilakukan, apalagi kepada dosa-dosa yang tidak dilakukan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena perkara dunia kemudian terjerumus dalam sukhriyah, hina menghina, nyinyir-menyinyir hanya karena dunia yang belum tentu bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana jillaha wa diqqaha awwalaha wa akhiraha wa alanaha wa sirraha wa kullu dhalika indana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.